Pada video ini, akan dijelaskan cara menjadi YouTuber pemula, mulai dari memahami peraturan YouTube, membuat konten yang menarik, sampai pengajuan monetisasi. Langkah pertama adalah memahami peraturan YouTube. Ada begitu banyak peraturan YouTube yang harus kita patuhi. Video seperti apa yang dilarang, dan konten apa saja yang diperbolehkan untuk monetisasi. Banyak YouTuber pemula yang langsung mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang sebagai syarat pengajuan monetisasi, tanpa memahami terlebih dahulu peraturan YouTube ini. Dampaknya, banyak yang ditolak pengajuan monetisasinya, bahkan dihapus channelnya oleh YouTube karena melanggar peraturan. Setelah memahami peraturan YouTube, langkah berikutnya adalah mencari ide konten. Cara paling mudah mencari ide konten yaitu menyesuaikan dengan hobi, atau minat, atau kemampuan dan pengetahuan yang kita miliki. Ide konten yang didapat ini nantinya juga sebagai fokus tema channel kita. Saat awal membangun channel, tidak disarankan membuat konten dengan tema campur-campur. Karena membutuhkan waktu lebih lama untuk berkembang dibandingkan bila fokus membuat konten dengan tema yang sama. Langkah ketiga adalah melakukan riset kata kunci. Keyword atau kata kunci adalah senjata utama YouTuber pemula untuk mendapatkan views saat awal membangun channel. Tanpa menggunakan kata kunci yang dituliskan pada judul dan deskripsi video, maka YouTube tidak bisa mengenali konten video kita tentang apa. Jika tidak bisa mengenali, maka tidak bisa merekomendasikan video tersebut pada hasil penelusuran YouTube. Kata kunci juga merupakan pintu masuk agar video kita direkomendasikan pada beranda orang lain yang berminat dengan konten-konten sesuai kata kunci. Hasil akhir dari langkah ketiga ini adalah daftar kata kunci sebagai dasar pembuatan konten. Setelah melakukan riset kata kunci, langkah selanjutnya adalah membuat channel YouTube. Mulai dari memilih nama channel yang tepat, membuat banner dan foto profil sebagai identitas channel, hingga melakukan setting optimasi agar tampilan channel menarik dan dapat berkembang dengan pesat. Beberapa kata kunci utama hasil dari langkah ketiga juga kita masukkan sebagai kata kunci channel pada tahap pembuatan channel ini. Langkah kelima adalah mulai membuat konten. Dasar pembuatan konten adalah daftar kata kunci yang telah kita dapatkan pada langkah ketiga tadi. Agar konten yang dihasilkan menarik, sebaiknya direncanakan dengan baik menggunakan naskah konten. Mulai dari hook atau pancingan, intro, isi konten utama, call to action, hingga closing. Gunakan mikrofon saat merekam narasi, agar suara audio terdengar jelas dan memuaskan penonton. Setelah selesai membuat konten, langkah berikutnya adalah proses edit video. Konten yang biasa pun jika diedit dengan baik, bisa menghasilkan konten yang menarik dan membuat orang betah menonton hingga akhir video. Beberapa teknik yang digunakan antara lain jump cut, zoom in dan zoom out, fast forward dan slow motion, penambahan tulisan pada video, hingga penggunaan back sound. Gunakan musik latar yang telah disediakan YouTube untuk menghindari klaim hak cipta di kemudian hari. Langkah ketujuh adalah membuat desain thumbnail. Saat melakukan proses upload video, YouTube memberikan beberapa rekomendasi thumbnail yang diambil dari cuplikan adegan-adegan dalam video. Namun biasanya thumbnail ini kurang bisa bersaing dengan thumbnail video channel lain. Oleh karena itu, kita harus membuat desain thumbnail custom yang menarik agar penonton mau untuk klik dan menonton video kita. Setelah selesai membuat thumbnail, langkah selanjutnya adalah upload video ke YouTube. Dua hal penting utama saat proses upload video ini adalah optimasi kata kunci dan pemasangan thumbnail custom. Riset kata kunci yang kita lakukan di awal tidak akan ada artinya jika tidak menuliskan kata kunci tersebut pada judul dan deskripsi video. Hal ini sering disebut dengan optimasi SEO. Begitu juga dengan thumbnail. Sebagus apapun konten yang kita bikin, jika tidak ada orang yang klik video kita, maka tidak akan dapat view. Lakukan langkah 5 hingga 8 secara konsisten, sesuai dengan daftar kata kunci hasil riset yang kita lakukan. Buatlah jadwal upload video sesuai kemampuan kita sebagai YouTuber pemula. Bisa dimulai dari upload seminggu sekali, dan perlahan ditingkatkan menjadi seminggu 3 kali. Sebagai contoh, jika dari hasil riset kita memiliki daftar 30 kata kunci dan jadwal upload seminggu 2 kali, maka baru selesai dibuat menjadi konten semua dalam waktu 4 bulan. Sebelum kita lanjut, jika Anda menyukai video ini dan ingin menonton lebih banyak lagi video tentang bagaimana cara mengembangkan channel YouTube Anda, silahkan klik terlebih dahulu tombol like dan subscribe sebagai tanda support pada channel ini. Langkah ke-9 adalah membaca data analitik channel. Untuk mengembangkan channel, konten kreator telah dibekali YouTube dengan data analitik, baik video maupun channel secara keseluruhan. Kemampuan membaca data analitik ini sangat penting agar dapat mengetahui kekurangan apa saja yang dapat menghambat perkembangan channel, lalu melakukan perbaikan yang dibutuhkan.
Beberapa data analitik penting yang kita perhatikan adalah data sumber traffic, rasio klik tayang, dan retensi penonton. Setelah selesai membaca analitik, langkah berikutnya adalah melakukan perbaikan yang dibutuhkan. Jika rasio klik tayang rendah, maka kita perlu untuk memperbaiki desain thumbnail. Lakukan eksperimen berbagai desain thumbnail yang cocok untuk persaingan dalam kata kunci yang kita gunakan. Sebagian tema konten mungkin tidak membutuhkan desain thumbnail yang terlalu bagus untuk mendapatkan klik. Namun sebagian tema konten lain, persaingannya sangatlah ketat sehingga butuh desain thumbnail yang super menarik baru bisa mendapatkan klik dari penonton. Jika retensi penonton rendah, maka kita perlu meningkatkan kualitas video. Gunakan hook atau pancingan yang menarik pada awal video. Hindari penggunaan intro yang terlalu panjang. Usahakan untuk membuat konten yang bermanfaat atau konten yang menghibur agar orang betah menonton video kita sampai selesai. Perhatikan juga kualitas audio, apakah narasi sudah nyaman didengar oleh penonton. Gunakan mikrofon untuk merekam suara narasi. Dan perhatikan volume musik latar agar tidak menutupi narasi yang kita sampaikan. Setelah mencapai syarat minimum 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, maka channel kita sudah berhak untuk melakukan langkah berikutnya, yaitu mengajukan monetisasi. Monetisasi atau YouTube Partner Program adalah program kerjasama antara YouTube dan kita sebagai konten kreator. Setelah monetisasi disetujui, maka seluruh video kita bisa disetting untuk menampilkan iklan dari perusahaan pemasang iklan. Pendapatan dari iklan inilah yang dilakukan bagi hasil. 45% untuk YouTube, dan 55% untuk kita sebagai konten kreator. Semoga tutorial cara menjadi YouTuber pemula ini bermanfaat dan selamat mempraktekkan tips-tips yang diberikan untuk mengembangkan channel YouTube Anda.